saya akan melakukan pengkajian spiritual menggunakan instrumen pika. Nah, sebelum saya mendatangi pasien, saya memverifikasi terlebih dahulu data dengan tepat dan juga benar, serta saya mencuci tangan terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Sus. Ibu gimana tadi malam tidurnya? Aduh, kurang nyenyak, Sus. Gak bisa tidur. Ya, Ibu padahal mah nggak apa-apa tadi juga tiduran. Gak apa-apa, duduk aja. Iya. Nah, Ibu perkenalkan, saya perawat Raslianawati yang bertugas pada pagi hari ini, yaitu pada pukul 7 pagi sampai pukul 8 malam. Nah, sesuai dengan standar keselamatan rumah sakit, Ibu bisa sebutkan nama, tanggal lahir serta alamat Ibu? Nama Ibu Mimi Pridianti. Saya lahir di Bandung 10 Mei 1991. Saya tinggal di Kebun Kangkung. Iya, kalau begitu saya sesuaikan terlebih dahulu ya dengan gelangnya. Permisi, Bu. Iya, tepat ya sesuai dengan yang tadi Ibu sebutkan. Nah, Ibu, adapun maksud dan tujuan saya datang ke sini yaitu untuk melakukan pengkajian spiritual dan juga bagaimana Ibu memaknai hidup seperti itu. Iya. Gimana Ibu bersedia, Bu? Bersedia, Neng? Nah, untuk waktunya kurang lebih sekitar 15 menit, Bu. Gimana? Bisa? Boleh. Ya, boleh. Alhamdulillah jika Ibu bersedia. Nah, nanti prosedurnya itu hanya saya bertanya lalu Ibu hanya menjawab pertanyaan saya seperti itu. Oh, kayak wawancara ya? Ya, nah seperti itu. Ibu bersedia, Bu? Boleh. Ya, nah sebelum kita memulai, Ibu sekarang lagi merasakan nyeri? Nyeri, Neng, di perut udah beberapa hari ini, makanya itu, Neng, saya tuh nggak bisa tidur. Oh iya, nyeri di perut. Iya. Nah, Ibu sudah tahu bagaimana cara untuk mengurangi nyeri, Bu? Udah pernah diajarkan sama nengnya satunya lagi, katanya tarik nafas dalam aja gitu. Oh iya, ya udah, nanti ketika wawancara takutnya ngerasa nyeri, Ibu sambil melakukan yang sudah diajarkan ya, teknik napas dalam itu ya, Iya, Neng. seperti itu. Nah, sebelum kita memulai, saya izin untuk tutup sampiran dan juga mencuci tangan terlebih dahulu ya, Ibu. Iya, Neng, boleh. Ya, sebentar, Bu. Iya, boleh, Sob. Nah, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai saja ya, Ibu. Iya, Neng, boleh. Nah, seperti yang sudah kita obrolkan sebelumnya, bahwa saya akan melakukan pengkajian terkait spiritual Ibu. Nah, nanti kita mulai ya sekarang untuk pertanyaan-pertanyaannya. Iya, boleh, Neng. Iya, nah dilihat dari Ibu memakai kerudung, yang pasti ya Ibu beragama Islam ya, Bu? Iya, pasti atuh, Neng. Iya, beragama Islam. Nah, setelah Ibu merasakan sakit ini ya, bagaimana Ibu memaknai kondisi sekarang? Yang namanya sakit ya, Neng, ya pasti ini ujian dari Allah. Terus saya juga mengingat-ingat kesalahan saya yang dulu, mungkin makanya saya diberi ujian kayak gini, Neng. Nah, baik, jadi dengan kondisi saat ini Ibu memaknainya bahwa ini sebagai ujian dari Allah ya. Nah, bagaimana Ibu memaknai ujian ini, Bu? Ya, memaknainya yang itu tadi ya, kalau ini kan ujian dari Allah gitu ya. Ya saya mah bisa apa sih? Saya hanya bisa berdoa, saya tetap sholat 5 waktu, banyak-banyak berzikir aja sih, Sus, kayak gitu. Nah, alhamdulillah ya, ternyata Ibu sudah memiliki pandangan positif mengenai ujian yang diberikan, terutama dengan kondisi Ibu sakit seperti ini. Nah, memang gitu, ketika sakit itu kita harus berusaha melewati ujiannya. Ketika diberi ujian, berusaha semampu mungkin kan melewati ujian. Nah, Ibu selama ini apakah berperan aktif dalam acara keagamaan gitu, seperti mengaji atau sholat berjamaah bareng seperti itu, Bu? Kalau sholat berjamaah sih paling kebanyakan di rumah ya, Neng. Tapi kalau pengajian ikut sih di rumah, kadang ada di desa saya tuh seminggu tuh 2 kali, Senin sama Kamis gitu, Neng. Oh, jadi Ibu aktif ya terlibat. Iya, sekarang aja sih yang enggak, kan karena sakit gitu. Iya. Nah, Ibu, tapi untuk kegiatan ibadah sehari-hari itu kan Islam itu sholat wajib 5 waktu ya. Nah, selain dari sholat wajib 5 waktu, apakah Ibu menjalankan ibadah selain ibadah wajib, Bu? Ibadah wajib sih kadang sih ya, kayak duha, tahajud, kayak gitu, tadarus juga
Alhamdulillah sih setiap sudah sholat gitu nih. Oh iya. Nah, Ibu dengan kondisi seperti ini ya, apakah tim kami, petugas kesehatan kami bisa membantu Ibu di rumah sakit selama di rumah sakit ini? Misalnya ada perubahan untuk menjalankan ibadah keagamaan, lalu ada perubahan dari Ibu memaknai hidup setelah Ibu mengalami sakit, itu gimana Bu? Jelas pasti ada perubahannya Neng ya. Saya juga kan suruh bed rest aja, dan duduk juga gak enak gitu ya. Nah kayak wudhu apalagi susah ya Neng ya. Kalau sholat apalagi mau waktu kan jelas harus ruku, sujud gitu kan ya, namanya orang Islam kayak gitu sholatnya. Nah itu susah banget, sakit di perutnya. Kayak gitu sih Neng. Nah, berarti sesuai penjelasan dari Ibu ya, mungkin Ibu juga perlu adanya bantuan dari tim kesehatan rumah sakit untuk masalah ibadah Ibu agar bisa berjalan seperti biasanya, seperti itu. Misalnya seperti sholat itu kan sebenarnya boleh tiduran. Nah, nanti akan ada yang menjelaskan lebih lanjut lagi, lebih rinci lagi agar Ibu pun ibadahnya bisa berjalan dengan baik walaupun dalam keadaan sakit seperti ini. Nah, kira-kira apakah Ibu membutuhkan rohaniawan itu yang membimbing masalah keagamaan? Kayak ustazah gitu Nah, ya. seperti itu Bu. Boleh deh Neng, boleh sus. Iya, sebenarnya perlu juga ya. Ya perlu banget. Nah, baiklah jika amat sangat perlu ya, karena untuk masalah ibadah nanti kami akan menyampaikan kepada rohaniawan, ustadz-ustadzah di sini, karena di sini juga ada ya rohaniawan, untuk menyampaikan bahwa datang ke ruangan Ibu. Nanti Ibu bisa menyampaikan sendiri apa itu, misalkan gimana caranya agar sholat dengan baik itu ketika sakit seperti itu, lalu wudhu yang baik seperti apa, ibadah-ibadah yang lain agar terjalani dengan baik bagaimana. Nah, nanti Ibu bisa tanyakan pada rohaniawan, mungkin sedikit informasi ya dari saya gitu. Untuk masalah sholat mungkin tiduran juga bisa Ibu, seperti itu. Lalu walaupun tidak bisa berwudu menggunakan air karena kondisi Ibu terbatas ya, harus tiduran, Ibu juga nanti bisa melakukan tayamum. Mungkin nanti juga akan dijelaskan lebih rinci oleh rohaniawan, asalkan Ibu bertanya saja, tidak apa-apa, nanti jangan malu untuk bertanya ya. Iya. Makasih ya sus. Iya. Nah, baik Ibu Mei, sepertinya sesuai dengan janji kita 15 menit ya, ternyata pas sekali 15 menit. Nah, pengkajian spiritualnya sudah selesai Bu. Tadi Ibu juga alhamdulillahnya bisa mengikuti dengan baik tadi ya untuk pengkajiannya, untuk pertanyaan-pertanyaannya. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah mengobrol, berbincang mengenai tadi masalah? Alhamdulillah senangnya lebih lega gitu ya. Jadi saya tahu nih bahwa berwudu tuh nggak usah ke air juga nggak apa-apa, bisa tayamum, terus sholat juga kan nggak usah seperti biasa gitu, kita bisa berbaring, bisa duduk. Jadi saya lebih paham sih nih, makasih loh. Dan Ibu juga mungkin udah lega ya, karena nanti akan ada rohaniawan. Iya juga jelas juga. iya pasti. Iya. Nah, sebelum saya mengakhiri, apakah ada yang Ibu ingin tanyakan lagi? Nggak ada sih nih, cukup. Nah, baik Ibu, bagus sekali ya tadi juga Ibu juga sudah memaknai bahwa penyakit itu merupakan ujian. Ibu menerima dengan baik seperti itu. Dan juga Ibu yakin bahwa penyakit itu bisa sembuh ya. Iya, bisa sembuh. Ibu juga tadi sudah tidak merasa bersalah pada Tuhan lah, langsung merasa positif saja diberi ujian seperti ini, karena Ibu juga sudah melakukan hal-hal positif, sudah yakin, dan yang lainnya ya tadi sesuai yang kita obrolkan. Mungkin dari saya Ibu harus tetap semangat, harus merasa ikhtiar saja agar nanti juga diberi yang terbaik lah, pasti Ibu akan sembuh insya Allah. Ya. Amin. Ya, kalau begitu saya permisi agar Ibu bisa istirahat kembali. Iya, saya permisi ke ruangan ya. Kalau begitu. Iya. Makasih sus. Ya, permisi ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.